5 menit pertama diberikan kepada calon ketua MPK. Dipersilahkan untuk mulai berorasi. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Sebelum itu silakan untuk setiap paslon dipersilakan duduk terlebih dahulu. Dan kepada teman-temanku semuanya, jangan lupa untuk mengawati dan menjiwai tentang visi misi yang diprogramkan oleh calon kandidat. Kepada paslon pertama, waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Inke Fareli Novanisa dari kelas 11-8 selaku calon ketua MPK periode 2026-2027 dan rekan saya Muhammad Raifan Ahtayasa dari kelas 10-2 sebagai wakil ketua MPK tahun 2026-2027. Di sini, saya tidak hanya menyampaikan visi misi, tapi saya membawa sebuah gagasan. Karena bagi kami, aktivitas di sekolah bukan hanya milik OSIS dan MPK, tapi milik kita semua. Selama ini mungkin masih banyak yang berpikir bahwa untuk berkontribusi dalam kegiatan sekolah masih harus menjadi bagian dari OSIS maupun MPK. Tapi semua itu salah. Faktanya, justru OSIS MPK hanya sebagai penyalur dan pemilik acara adalah kalian semua selaku warga SMA Negeri 2 Grabang. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang partisipatif, kolaboratif, dan inklusif melalui keterlibatan aktif seluruh warga sekolah dalam setiap kegiatan, serta menumbuhkan rasa memiliki dan cinta sekolah. Misi saya membuka kesempatan bagi seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi dalam kepanitiaan kegiatan sekolah. 2. Menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap sekolah melalui kontribusi nyata. 3. Membangun budaya kolaboratif dan partisipasi di antar warga sekolah. 4. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemampuan berorganisasi siswa. 5. Menciptakan kegiatan sekolah yang lahir dari semangat, keberagaman, dan menjadi milik seluruh warga sekolah. Baiklah, saya akan menjelaskan program kerja yang sudah kami buat. Program tersebut yaitu Skarsa, merupakan wadah partisipasi bagi seluruh warga sekolah untuk mengikuti kepanitiaan yang ada di kegiatan sekolah. Melalui rekrutmen yang dibuka di setiap kegiatan, warga sekolah dapat berkontribusi sesuai minat, bakat, dan kesediaan masing-masing tanpa terbatas OSIS dan MPK. Sekarsa atau sekolah berkarya bersama bukan hanya sebuah program kerja, tapi ajakan bagi kalian semua untuk berkontribusi nyata pada semua aktivitas sekolah. Karena dengan paslon 1, semua bisa berperan, semua punya peran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih Kak ya. Terima kasih Keren kepada sekali, keren. paslon 1 yang udah mengulas tentang visi misinya ya. Ini keren banget, ini Iya. pertama kali udah kekeren ini, apalagi selanjutnya. Jadi bingin sebenarnya bingung. iya, Iya, coblos bikin 1, bingung. Iya, apa coblos pasti 2, ya. 3, mesti bagus banget yang lain-lainnya gitu ya. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1 telah menyampaikan orasinya. Silakan Kak Rasya dilanjut. Oke, kepada calon ketua dan calon wakil ketua MPK SMA Negeri 2 Grabak periode 2026
2027, urutan 2. Kami persilakan untuk berorasi. Waktu 5 menit pertama diberikan kepada calon ketua MPK. Dipersilakan untuk mulai berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai. Yang terhormat, Kepala Sekolah Ibu Tri Yuniarti Retno Kristianingsih, SPD MPD, dan Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, serta teman-teman yang saya cintai. Kami dari Paslon 02 MPK, saya Cinta Aluya Nur Afifah sebagai calon ketua MPK dan rekan saya Fadlan Nazrul Biratama selaku Wakil Ketua MPK tahun 2026-2027. izin menyampaikan visi misi dan program kerja yang akan kami jalankan. Berdirinya saya di sini bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi membawa suara aspirasi dan komitmen nyata. Maka izinkan saya menyampaikan visi misi saya sebagai calon ketua MPK. Visi yang akan saya jalankan yaitu mewujudkan organisasi MPK bukan hanya sebagai pengawas, melainkan sebagai peran utama untuk mendengar, bergerak, dan bertindak, serta membawa perubahan positif bagi seluruh siswa. Dan misi yang akan saya jalankan yaitu pertama, menjadi peran utama bagi seluruh siswa-siswi menyampaikan aspirasi dengan lebih yakin melalui MPK. Yang kedua, menjadi jembatan utama yang menyalurkan aspirasi melalui komunikasi antara OSIS, siswa, dan pihak sekolah. Yang ketiga, memastikan aspirasi diterima dan program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang demokratis, aman, dan dapat menghargai setiap aspirasi yang diterima. Dan yang terakhir, membangun MPK yang aktif, teratur, dan terus melibatkan warga sekolah dalam menciptakan perubahan. Terima kasih. Berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan program kerja yang akan kami jalankan. Yang pertama, yaitu penampungan aspirasi siswa. Program kerja ini bertujuan untuk menampung dan menyampaikan kritik, saran, serta aspirasi siswa kepada OSIS. Yang kedua, sidang MPK. Program kerja ini bertujuan membahas evaluasi kegiatan OSIS dan berbagai permasalahan siswa. Yang ketiga, rapat evaluasi OSIS. Program kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja OSIS secara berkala. Yang kelima, jaring aspirasi kelas. Mengadakan kunjungan atau koordinasi dengan setiap kelas untuk mengetahui masalah siswa. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban. Menilai dan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS. Yang kelima, atau yang terakhir, MPK Peduli Sekolah. Program kerja ini bertujuan untuk mengadakan kegiatan yang mendukung kedisiplinan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Terima kasih. Kami percaya sekolah yang baik bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat bagi setiap siswa untuk berani berpendapat, berpartisipasi, dan berkembang. Maka dari itu mari kita bersama-sama kita wujudkan sekolah yang demokratis, aspiratif, nyaman, dan tetap menyenangkan bagi seluruh siswa. Bagi paslon nomor urut 2, berani bersuara, berani bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah semuanya. Ini udah 2 paslon Kak yang udah menyampaikan visi misi. Tadi 1 aja dah seperti itu. Ini 2, bikin bingung mau pilih yang mana. Makin seru nih Kak, karena yang kedua ini gak kalah menarik.
programnya. Iya betul, ini programnya sejalan ya Kak. Iya bener banget nih Kak. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada kakak-kakak semua dan teman-teman semuanya untuk selalu memperhatikan visi misi dan program kerja karena ini termasuk untuk keberlanjutan sekolah kita gitu. Lanjut nih Kak. Baik, kepada calon ketua dan calon wakil ketua MPK SMA Negeri 2 Grabak periode 2026-2027 urutan ketiga, kami persilakan untuk berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triuniarti Retno Kristianingsih SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Grabak. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfian selaku calon ketua MPK dari Paslon 03 bersama rekan saya Nesa Rardian Kurnia Putri selaku calon wakil MPK dari Paslon 03. Kami hadir sebagai calon anggota MPK dengan membawa semangat, gagasan, dan komitmen untuk menjadi wadah bagi siswa dalam menyampaikan aspirasi. Bagi kami, MPK bukan hanya tentang jabatan atau organisasi. MPK adalah tempat untuk mendengar, menyampaikan, dan memperjuangkan suara siswa. Kami ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka antara siswa, guru, dan pihak sekolah. Saya selaku calon ketua MPK dari Paslon 03 ingin menyampaikan visi dan misi yang telah kami rancang. Visi kami adalah mewujudkan MPK sebagai organisasi yang aktif, bertanggung jawab, aspiratif, berintegritas dalam menjadi wadah bagi siswa untuk menyampaikan pendapat serta ikut membangun lingkungan sekolah yang lebih baik. Misi kami adalah yang pertama, menampung dan menyampaikan aspirasi siswa secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara siswa, MPK, OSIS, dan pihak sekolah. Yang ketiga, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program kerja OSIS secara objektif dan konstruktif. Yang keempat, mendorong siswa untuk lebih aktif, disiplin, peduli, dan berani menyampaikan pendapat. Yang terakhir, menjalankan tugas MPK dengan jujur, konsisten, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dan saya akan menyampaikan program kerja yang akan kami jalankan jika terpilih menjadi ketua dan wakil MPK pada tahun 2026-2027. Yang pertama, kami memiliki program bernama Jembatan. Jembatan Aspirasi Siswa dan Guru. Jembatan hadir karena kami percaya bahwa setiap suara siswa itu penting. Tidak semua siswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung. Maka, melalui program ini, kami ingin menjadi penghubung antara siswa dengan pihak sekolah. Setiap bulan, kami akan membuka ruang untuk menampung aspirasi, kritik, maupun saran dari seluruh siswa. Aspirasi tersebut tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga akan disampaikan dan ditindaklanjuti bersama pihak yang terkait. Dengan begitu, kami berharap tidak ada lagi suara siswa yang hanya berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi dan perubahan yang nyata. Yang kedua, kami memiliki program Gurita, Guru dan Siswa Bicara Bersama. Gurita merupakan forum diskusi interaktif yang mempertemukan perwakilan kelas, MPK, OSIS, dan pihak sekolah, khususnya Wakasekolah. Forum ini menjadi tempat bagi siswa dan guru untuk duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi atas berbagai persoalan di sekolah. Mulai dari evaluasi fasilitas, persiapan kegiatan, perlombaan, hingga masukan maupun keberatan dari siswa. Semuanya dapat dibicarakan secara terbuka, karena bagi kami, sekolah yang baik bukan hanya tentang aturan yang dibuat, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut dapat didengar, dipahami, dan disepakati bersama.
Melalui jembatan dan gurita, kami ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan dua arah. Karena MPK bukan hanya tentang menyampaikan suara siswa, tetapi juga memastikan suara itu didengar dan diperjuangkan. Sekian penyampaian visi dan misi serta program kerja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Satu suara bersama 03, aksi nyata bukan hanya sekedar kata. 03 pilihan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, keren banget Kak, ini udah 3 kali bersuara, keren semua. Keren-keren semua Kak. Wah, Keren pastinya banget, keren habis banget. ini harus bisa menentukan pilihannya ini loh teman-teman. Iya, teman-teman semua pastinya. harus bisa menentukan pilihannya, yang mana mesti pada bingung. Mesti pada, Kak, mau milih mana bingung ya Kak ya. pastinya Tapi jangan bingung. bingung. Ya, jangan bingung, karena satu suara kalian itu bisa menentukan setiap kemajuan di sekolah kita gitu. Semakin kalian besar atau semakin kalian menghargai hak suara kalian, maka semakin baik juga program kita gitu ya Kak ya. Pastinya pilih yang sesuai harapan kalian ya teman-teman Yes. semuanya. Sesuai dong, kan boleh pilih-pilih nih ya Kak, kan banyak. Bener banget. Harus pilih-pilih dong, kan Iya. harus sesuai dengan isi hati gitu. Bener banget Kak. Usai mendengarkan pemaparan dari para calon ketua dan calon wakil ketua MPK SMA Negeri 2 Grabak periode 2026-2027. Tibalah kita di acara selanjutnya, yaitu orasi visi, misi, dan program kerja. Untuk pertanyaan Kepada calon kandidat MPK, silakan bisa menilangkan panggung terlebih dahulu. Dengan aja Bu. Kita tanya yang keluar nggak apa-apa, improvisasi aja ya kayaknya ya toh. Ini pertanyaan pas wawancara. Iya tuh Pak. Lebih ke program kerjanya aja. Iya. Kepada calon kandidat pasangan OSIS, saya akan bacakan dari paslon 1 sampai dengan 3. Pasangan calon 1, Azara Cantika Wulandari dari kelas 11-3, selaku calon ketua OSIS. Dan Aura Husna Zain, kelas 10-3, selaku calon wakil ketua OSIS. Pasangan calon 2, Fajria Najwa Izzati, kelas 11-3, selaku calon ketua OSIS. Dan Alicia Silma Humaira, kelas 10-8, selaku calon wakil ketua OSIS. Pasangan calon ketiga, Nastiti Ayudia Kartika, kelas 11-6, selaku calon ketua OSIS. Dan Kesha Adinda Magendra, kelas 10-5, selaku calon wakil ketua OSIS. Iya. penyampaian visi, misi, dan program kerja calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Grabak periode 2026-2027 akan dipandu oleh Saudari Mesya Alfani dari kelas 12-1. Untuk Saudari Mesya dipersilahkan untuk ke atas panggung. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tri Retno, Ibu Kepala Sekolah, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan, dan juga Dewan Juri yang kami banggakan, serta seluruh rekan siswa yang saya cintai. Selamat datang dalam pelaksanaan debat pemilihan Ketua OSIS periode 2026-2027. Saya, Mesya Alfani dari kelas 12-1, bertindak selaku moderator yang akan memimpin dan menjaga kelancaran jalannya debat pada hari ini. Dalam menjalankan tugas, saya didampingi oleh tim pengatur waktu, Saudara Yusuf Surya Widodo dari kelas 12-1 dan Thomas Satria Bambang Pamungkas dari kelas 12-4 selaku petugas timer,
serta Saudari Nasafa Salsabila Bilkis dari kelas 12-4 selaku pencatat waktu. Marilah kita sambut bersama pasangan calon ketua OSIS yang akan memaparkan gagasan dan kepemimpinan mereka. Selamat datang kepada pasangan calon nomor urut pertama, calon nomor urut kedua, dan juga calon nomor urut ketiga. Sebelum memulai sesi pertama, izinkan saya menyampaikan tata urutan pelaksanaan debat yang akan terdiri oleh 3 sesi utama. Sesi pertama yaitu penyampaian visi, misi, dan juga program kerja. Sesi yang kedua yaitu debat terbuka antara pasangan calon, dan sesi yang ketiga yaitu tanya jawab antara pasangan calon dengan juri. Hadirin sekalian, mari kita jaga ketertiban, keharmonisan, dan juga kehormatan institusi selama rangkaian debat berlangsung. Hadirin sekalian, kita memasuki sesi pertama, yaitu penyampaian visi misi dan juga program kerja atau orasi. Sebelum sesi ini dimulai, izinkan saya membacakan aturan dan mekanisme ketat sesi pertama yang wajib dipatuhi oleh seluruh pasangan calon. Pemaparan dilaksanakan secara berurutan, mulai dari pasangan calon nomor urut pertama, nomor urut kedua, dan juga nomor urut ketiga. Setiap pasangan calon akan diberikan waktu selama 5 menit untuk memaparkan visi dan misi, dan juga 5 menit untuk memaparkan program kerja. Bel pertama kali akan dibunyikan ketika waktu tersisa 2 menit, dan bel kedua akan dibunyikan ketika waktu tersisa 10 detik, dan bel yang ketiga akan dibunyikan ketika waktu sudah habis. Demikian aturan sesi pertama. Kepada seluruh pasangan calon untuk memperhatikan isyarat dan juga waktu yang tertera di monitor. Pemaparan pertama dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kepada calon nomor urut 1 dipersilahkan menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume. Ya. Volume. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Gerabak, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMA Negeri 2 Gerabak, serta yang berbahagia teman-teman SMA Negeri 2 Gerabak. Sebelumnya di sini kami tidak hanya menyampaikan visi misi, melainkan juga program kerja selama kami menjabat. Yang pertama, kami menyampaikan visi. Visi utama kami yaitu mewujudkan OSIS responsif, inovatif, kolaboratif sebagai wadah pengembangan potensi siswa yang berkarakter berbudi pekerti luhur, berprestasi, serta berwawasan luas. Selanjutnya, misi kami yaitu mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, komunikasi inklusif seperti membuka saluran aspirasi yang transparan kepada ide siswa akan tersalurkan secara nyata. Selanjutnya yaitu terdapat pengembangan karakter dan kedisiplinan siswa serta kolaborasi antar ekskul. Baik, izinkan saya memaparkan kerja kami. Di antaranya adalah 1. Peringatan di Hari Besar Nasional dan Internasional serta peringatan keagamaan dengan tujuan menumbuhkan rasa nasionalisme,
berwawasan global dan menciptakan suasana sekolah yang aktif. 2. Membuat kota aspirasi atau surat fisik yang estetik dengan tujuan menjadi jembatan komunikasi antar siswa dengan OSIS dan pihak sekolah. 3. Info lomba dan pendampingan kompeten dengan tujuan memberikan akses informasi lomba yang cepat dan valid. 4. Pembuatan mading sekolah yang berkolaborasi dengan ekstrakurikuler dengan tujuan menjadi media informasi dan edukasi untuk siswa tentang kegiatan sekolah, prestasi, dan isu terkini. Sekian dari kami. Paslon 1, Satu aksi, sejuta mimiksi. Paslon 1 tetap di hati. terima kasih. Luar biasa, terima kasih atas penyampaiannya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya, kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Grabak, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Paslon 2. Perkenalkan, nama saya Nastiti Ayudia Kartika sebagai calon Ketua OSIS periode 2026-2027. Serta rekan saya Keisha Adinda Megantara selaku calon Wakil Ketua OSIS periode 2026-2027. Hari ini kami berdiri di sini ingin menyampaikan visi, misi, dan program kerja kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berintegritas dalam menciptakan sekolah yang harmonis. Menjadi wadah yang mengembangkan potensi untuk berkarya dan berkontribusi, serta menciptakan dampak positif yang bermanfaat bagi kemajuan sekolah dan masa depan siswa. Misi kami yang pertama adalah mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan inovatif, kreatif, dan sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, menjadi wadah aspiratif dan fasilitator yang aktif dalam mengembangkan bakat serta minat. Yang ketiga adalah memperkuat kerjasama antara organisasi lain dan ekstrakurikuler. Yang keempat adalah menjalin komunikasi yang efektif, terbuka antara organisasi, siswa, dan pihak sekolah, serta program kerja yang akan disampaikan oleh rekan saya. Program kerja ini kami susun sebagai bentuk nyata dari visi dan misi kami. Kami ingin menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga mampu melibatkan seluruh siswa dalam mengembangkan potensi, kreativitas, kerjasama, serta kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Program kerja yang pertama adalah OSIS Collaborate Fest. Program ini merupakan wadah kolaborasi antara OSIS, organisasi, ekstrakurikuler, dan seluruh siswa. Melalui kegiatan ini, setiap organisasi maupun siswa dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kreativitas masing-masing. Kami ingin menciptakan ruang bagi seluruh siswa untuk saling mengenal, bekerja sama, serta menghasilkan kegiatan yang lebih inovatif. Dengan demikian, OSIS tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi penghubung bagi seluruh elemen yang ada di sekolah. Program kerja yang kedua adalah FKS atau Festival Kreasi Siswa. FKS kami hadirkan sebagai wadah untuk mengembangkan dan menampilkan potensi serta kreativitas siswa. Melalui program ini, siswa dapat menunjukkan berbagai karya dan kemampuan baik dalam bidang seni, kreativitas, maupun bidang lainnya.
kami ingin memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berani tampil, berkarya, dan mendapatkan apresiasi atas kemampuan yang mereka miliki. Karena setiap siswa memiliki potensi yang berbeda, dan setiap potensi berhak mendapat ruang untuk berkembang. Yang ketiga ada Kaharya atau kompetisi sehat dan berkarya. Program ini merupakan wadah untuk menyelenggarakan berbagai kompetisi yang positif, kreatif, dan sportif. Melalui Kaharya, siswa dapat berkompetisi secara sehat, baik secara individu maupun kelompok. Kami ingin membangun semangat berprestasi sekaligus mengajarkan bahwa sebuah kompetisi bukan hanya mengenai kemenangan, tetapi juga mengenai kerjasama, sportivitas, keberanian, dan pengalaman. Dan program kerja yang terakhir ada SMART atau Semandagra Green Day. Program ini berfokus pada peningkatan kepedulian seluruh warga sekolah terhadap lingkungan yang akan dikolaborasikan dengan tim Adiwiyata. Kegiatannya dapat diwujudkan melalui aksi kebersihan, penghijauan, penataan lingkungan, serta berbagai kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan. Melalui kolaborasi ini, kami tidak ingin kegiatan peduli lingkungan hanya dilakukan dalam satu kesempatan, tetapi dapat menjadi kebiasaan dan budaya positif di lingkungan sekolah. Kami percaya bahwa menjadi pemimpin bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang siapa yang mau mendengar, mau bekerja, dan mau bertanggung jawab. Bersama Paslon 2, kreatif, inovatif, pasti mengudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat mengapresiasi. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 02. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut ketiga untuk memaparkan visi misi dan juga program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Ibu Tri Yuniarti Retno Kristianingsih SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fajria Najwa Izati dari kelas 11-3 sebagai calon Ketua OSIS periode 2026-2027 dan rekan saya Alicia Cilmia Humaira dari kelas 10-8 sebagai calon Wakil Ketua OSIS periode 2026-2027. Kami dari Paslon 03 hadir bukan hanya untuk mencalonkan diri, tetapi untuk membawa semangat baru dan perubahan yang lebih baik bagi sekolah kita. Izinkan kami membacakan visi misi dan program kerja sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Visi kami adalah mewujudkan OSIS sebagai wadah organisasi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif demi membentuk siswa yang berprestasi, berkarakter, dan aktif dalam berkarya. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi. Pertama, meningkatkan ruang aspirasi terbuka bagi seluruh siswa guna menampung ide, kritik, dan saran secara transparan. Kedua, menyelenggarakan kegiatan sekolah yang berorientasi pada pengembangan bakat akademik maupun non-akademik. Ketiga, mempererat kekeluargaan dan solidaritas antar organisasi, ekstrakurikuler, dan seluruh warga sekolah. Tentunya, visi dan misi tidak akan berarti tanpa adanya tindakan nyata. Karena itu, kami memiliki beberapa program kerja yang akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk program kerja yang pertama, yaitu Class Competition, kami ingin membuat perlombaan antar kelas yang tidak hanya berfokus pada menang atau kalah, tetapi juga pada kebersihan, kerapian, kekompakan, dan kreativitas. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap setiap siswa bisa lebih peduli terhadap lingkungan kelasnya, lebih kompak dengan teman-teman sekelas, dan terbiasa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Jadi, kelas competition bukan hanya tentang mendapatkan juara, tetapi juga membangun kebiasaan positif dan membuat suasana belajar menjadi lebih nyaman. Yang kedua yaitu Porseni atau Pekan Olahraga dan Seni. Kegiatan ini kami buat sebagai wadah bagi siswa untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat mereka, baik dalam bidang olahraga maupun dalam bidang seni. Untuk bidang olahraga, nantinya bisa diadakan berbagai perlombaan yang dapat diikuti oleh siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Sedangkan di bidang seni, siswa juga bisa menunjukkan bakatnya seperti bernyanyi, menari, musik, atau bidang seni lainnya. Kami juga ingin kegiatan ini menjadi salah satu momen untuk mempererat hubungan antar siswa dan membuat kegiatan sekolah terasa lebih seru, aktif, dan tidak monoton. Dan program kerja yang terakhir yaitu Kertas Aspirasi Siswa. Melalui Kertas Aspirasi Siswa, siswa bisa menyampaikan kritik, saran, ide, maupun keluhan mengenai kegiatan atau lingkungan sekolah. Siswa tidak perlu merasa takut untuk menyampaikan pendapatnya karena setiap aspirasi akan menjadi bahan evaluasi bagi OSIS. Aspirasi yang terkumpul nantinya akan kami seleksi dan diskusikan bersama untuk melihat mana yang bisa direalisasikan dan mana yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak sekolah. Intinya, melalui ketiga program kerja ini, kami ingin membuat OSIS yang aktif dalam kegiatan, memberikan ruang bagi kreativitas dan bakat minat siswa, serta terbuka terhadap kritik dan aspirasi. Teman-teman, kami tidak ingin menjanjikan sesuatu yang sempurna. Kami ingin menjadi pengurus yang mau mendengar, mau belajar, dan mau bekerja sama. Karena bagi kami, OSIS bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang siapa yang mau bergerak bersama. Jadi, kalau kalian ingin OSIS yang aktif, terbuka, dan penuh aksi, jangan lupa pilih paslon 03, berani berdampak. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh siswa. Seharap Demikianlah penyampaian visi dan misi menuju ke lapangan upacara, terutama untuk yang kelas 10 yang di lantai atas atau lantai 2. Nanti akan saya share ke kelas masing-masing. Kalau masih ada siswa yang berada di kelas akan mendapatkan konsekuensi. Sekali lagi kepada seluruh siswa baik kelas 10, 11 maupun 12, saya harap kalian semua keluar di lapangan upacara untuk mendengarkan dan melihat calon-calon ketua OSIS dan MPK agar kalian lebih mengenal lebih dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini ternyata masih ada banyak orang yang di dalam kelas ya. Coba kita absen dulu. Kelas 11-1 mana suaranya? Oke, kelas 11-2 kira-kira lebih keras nggak? 11-2 mana suaranya? Oke, selanjutnya kelas 11-3 mana suaranya? Oke, lanjut lagi kelas 11-4 mana suaranya? Oke, selanjutnya kelas 11-5 mana suaranya? Oke, lanjut ya. Kelas 11-6 mana suaranya? Waduh, melempem ya ini kelas 11-6. Di mana coba aku mau lihat dong kelas 11-6 di mana? Itu asli apa enggak itu yang di atas itu? Oke, lanjut. Kelas 11-7 mana suaranya? Ini kok melempem semua ya kelas 11 yang dari kelas 11-6 sampai 7 ya? Ini kira-kira pada di mana orangnya? Ayo dong, keluar dong. Emang gak penasaran nih lihat paslon yang cantik? Sekarang jadi 5 menit langsung
Hadirin sekalian, kita melangkah ke sesi kedua, yaitu debat terbuka antar pasangan calon. Sebelum kita mengawali diskusi interaktif ini, izinkan saya membacakan aturan resmi sesi kedua yang wajib ditaati oleh para pasangan calon. Sesi debat terbuka ini memiliki alokasi waktu total selama 30 menit. Dan setiap pasangan calon memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan maupun menyanggah argumentasi dari pasangan calon lainnya. Baik, pasangan calon pertama sudah siap, kedua sudah siap, ketiga sudah siap. Oke. Sesi debat terbuka resmi dimulai. Ayo, ada Karena diundi siapa yang berhak tanya dulu? Iya, mohon maaf belnya terlewat. Untuk peringatan bel pertama itu nanti waktu kurang dari 10 menit, dan peringatan bel kedua yaitu waktu kurang dari 5 menit, dan peringatan bel ketiga saat waktu telah habis. Seperti itu. Oke, sudah siap? Sesi debat terbuka resmi dimulai. Dimohon untuk pasangan calon yang berbicara berdiri. Kami dari paslon 03 ingin mengajukan pertanyaan kepada paslon 01 tentang mading setiap kelas. Untuk pembuatan mading di setiap kelas, bagaimana cara kalian memastikan mading tersebut tetap aktif dan diperbarui, bukan hanya dibuat di awal kepengurusan? Siap, izin menjawab. Untuk paslon 03, kami mengadakan program ini dengan berkala. Kita mengadakan program mulai dari bulanan. Jadi setiap bulan kami akan mengganti sesi setiap kelasnya dalam satu semester, bergilir lewat terjadwal seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk paslon yang lain mungkin. Baik, saya izin bertanya dari paslon 02. Jadi ini pertanyaan untuk paslon 1 dan paslon 3. Bagaimana cara memaksimalkan program mading tersebut jika dana itu kurang, lalu dengan bagaimana cara kalian mencegah mading tersebut tidak kosong selama beberapa bulan setiap kelas, dan bagaimana agar itu tidak rusak? Begitu, terima kasih. Oke, bagaimana untuk tanggapannya paslon pertama dan paslon kedua? Izin menjawab. Penilaian koreksi. Seharusnya seharusnya itu tidak berdasarkan seberapa mahal atau seberapa lengkap fasilitasnya. Kami akan lebih menekankan kreativitas, kebersihan, kerapian, dan bagaimana siswa dapat memanfaatkan apa yang mereka miliki. Baik, izin menjawab. Untuk paslon 02, kita mengadakan mading itu tidak harus maksimal, tapi kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan dari sekitar dan tidak seberapa efektif semaksimal. Yang penting kita tahu cara mengelola, lalu mereka mendapatkan tanggung jawab itu dengan memegang tanggung jawab tersebut. Jadi itu juga dapat melatih kedisiplinan siswa atau dalam suatu kelas tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya, dan saya akan mengulangi untuk paslon nomor 1. Jika di kelas tersebut tidak ada tanggung jawab, dan bagaimana cara kamu agar menyuruh kelas tersebut bertanggung jawab atas mading tersebut agar tidak terjadi kerusakan? Terima kasih.
dengan paslon 02, kita bisa memaksimalkan dengan mengkoordinasi setiap siswa dan setiap kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jika sudah dilaksanakan suatu koordinasi dan kelas tersebut masih saja merusak dan membuat mading tersebut menjadi hilang atau bagaimana, dan bagaimana solusi lain selain kalian memberikan kontribusi tersebut, membicarakan kepada kelas. Terima kasih. Baik, kami akan memberikan sebuah konsekuensi. Jadi agar mendisiplinkan siswa, kita juga perlu yang namanya sanksi. Jika tidak ada sanksi, maka siswa tersebut akan tidak kayak susah diatur gitu. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon nomor 1. Jika kalian membuka aspirasi siswa seluasnya, tetapi sebagian besar aspirasi siswa tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan dana atau aturan sekolah, bagaimana kalian akan menjelaskan hal tersebut kepada siswa? Terima kasih. Izin menjawab, kami bisa menyalurkan anggaran tersebut melalui iuran atau dengan dana seikhlasnya, atau kita bisa melalui sponsor kegiatan tersebut. Terima kasih. Izin bertanya. Oke, baik. Untuk paslon 03, jika ada perbedaan pendapat yang tajam antara keinginan mengatasi siswa dan kebijakan tegas dalam pihak sekolah, guru, posisi apa yang akan kalian ambil sebagai pengurus OSIS dan bagaimana langkah yang kalian ambil? Mohon maaf, boleh bisa diulangi lagi pertanyaannya? Jika perbedaan pendapat antara antara keinginan mayoritas siswa dan kebijakan tegas dari pihak sekolah, guru, posisi apa yang akan kalian ambil sebagai pengurus siswa dan bagaimana langkah yang akan kalian ambil? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan paslon 01, kita bisa mendiskusikan lagi dan bisa merancang lagi apa yang itu menjadi kendala dari guru dan siswa, apa juga serta bermusyawarah dan apa yang mereka nggak setuju dari ini visi-misi kita. Terima kasih. Izin bertanya untuk paslon 03. Kata kalian kan tadi berdiskusi lalu bermusyawarah. Lalu ketika mereka sulit untuk mendapatkan keputusan tersebut, apa yang kalian ambil untuk langkah berikutnya? Izin menjawab, kami akan mencari tahu alasannya terlebih dahulu, kemudian melakukan pendekatan. Kami ingin mengajak, bukan sekedar memaksa, karena tujuan utamanya itu membangun kebersamaan dan partisipasi. Terima kasih. Izin bertanya kepada paslon 02 tentang Semandagara Green Day, karena dari tadi itu membahas soal mading, jadi kita akan membahas kegiatan peduli lingkungan. Bagaimana cara kalian memastikan kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya dilakukan saat acara berlangsung, tetapi menjadi kebiasaan siswa sehari-hari? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya paslon 3. Jadi soal program kerja kami yaitu Semandaka Green Day itu adalah mengajak, kita sebelumnya akan mengajak siswa-siswi untuk
selalu menjaga kebersihan setiap hari dengan bekerjasama dengan Adiwiyata. Karena di sini kami bisa mewujudkan aksi kebersihan, penghijauan dan pendataan. Ini tidak hanya dapat dilakukan saat acara-acara tertentu, tapi kami bisa melakukannya itu setiap hari karena ibaratkan kita itu membuang sampah, lalu juga membersihkan lingkungan itu selalu dilaksanakan setiap hari. Jadi kami membuat program ini agar lebih meningkat, peningkatannya lebih baik daripada hari-hari berikutnya dengan kita berkolaborasi dengan Adiwiyata. Seperti itu, terima kasih. Izin bertanya kepada paslon 02, jika ada siswa yang melanggar, konsekuensi apa yang akan diberikan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan membuat konsekuensi dengan cara yang pertama kami akan menegur. Karena tindakan pertama yang akan kami lakukan adalah menegur dan memberi nasihat terlebih dahulu. Kenapa kamu tidak melakukan kegiatan tersebut dan malah melanggarnya? Jadi kami akan mendiskusikan bagaimana cara agar siswa tersebut bisa ikut sesuai dengan apa yang telah kami buat, dan kami juga akan mengadakan seperti penyeluruhan sebelum terjadinya event tersebut atau acara tersebut. Terima kasih. Baik, saya izin bertanya kepada paslon nomor 3. Porseni tentu menarik bagi siswa yang memiliki kemampuan olahraga atau seni. Lalu bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut? Apa ruang yang kalian siapkan untuk mereka? Terima kasih. Oke, bagaimana jawabannya dari paslon nomor urut 3? Izin menjawab pertanyaan dari paslon 02. Karena kemampuan siswa tidak hanya ada di bidang akademik, ada siswa yang memiliki bakat olahraga maupun seni. Porseni menjadi wadah agar mereka bisa mengembangkan kemampuan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Baik, terima kasih telah menjawabnya. Izin bertanya kepada paslon nomor 03. Berdasarkan program yang kalian tawarkan, fokusnya terlihat sangat dominan di bidang porseni. Bagaimana strategi kalian merangkul siswa yang memiliki bakat di bidang non-populer seperti seni digital? Terima kasih. Mohon maaf, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Izin bertanya kepada paslon 03. Berdasarkan program yang kalian tawarkan, fokusnya terlihat sangat dominan di bidang seni. Bagaimana strategi kalian merangkul siswa yang memiliki bakat di bidang non-populer seperti seni digital? Terima kasih. Izin menjawab, kalau untuk seni digital itu bisa melewati poster seperti poster digital, bisa di Canva atau sebagainya, serta dapat membuat beberapa bisa membuat seperti Word dan sebagainya. Terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Untuk paslon 1, 2, dan 3, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya kepada paslon 01 tentang pengembangan potensi siswa. Di misi kalian disebutkan ingin mengembangkan potensi akademik dan non-akademik siswa. Bagaimana cara kalian mengetahui potensi siswa yang belum terlihat atau belum berani untuk menunjukkan bakatnya tersebut? Terima kasih. Izin menjawab untuk paslon 03. Untuk siswa yang belum diketahui bakat atau minatnya, mereka bisa melalui bidang atau ekstrakurikuler.
Jadi gunanya untuk ekstrakurikuler itu dapat menyalurkan bidang minat bakat mereka. Jadi mereka bisa mengembangkan dalam ekstra tersebut dan dapat dilihat dalam ekstra tersebut mereka dapat berkembang atau tidak atau melalui sarana yang dikembangkan oleh sekolah. Terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, saya izin bertanya untuk paslon 03. Kalian ingin mempererat hubungan antar organisasi dan ekstrakurikuler. Bagaimana jika ada salah satu organisasi yang merasa selama ini kurang mendapatkan kesempatan yang sama? Apa langkah konkret kalian untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik, bagaimana dengan paslon nomor urut 3? Tanggapannya atau jawabannya atas pertanyaan tersebut? Izin menjawab pertanyaan dari paslon 02. Kami akan mencari tahu alasannya terlebih dahulu, kemudian melakukan pendekatan. Kami ingin mengajak, bukan sekedar memaksa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jika kalian sudah mengajak organisasi tersebut untuk melakukan komunikasi dan organisasi tersebut merasa dirinya mereka itu sangat tidak diberi kesempatan atau kalian memberi kesempatan sangat terlambat, bagaimana solusinya kamu untuk mengajak mereka agar mereka ini mau bergabung dalam acara tersebut atau kegiatan tersebut? Terima kasih. Menurut kami perlu dibuat secara berkala, tidak langsung untuk tiba-tiba dipaksa. Menurut kami perlu dibuat secara berkala, tidak ada paksaan atau tiba-tiba kita memaksa ekstra atau organisasi tersebut untuk bekerja sama dengan kami. Terima kasih. Baik, izin bertanya kepada paslon nomor 3. Kalian ingin menjadi OSIS yang dapat adaptif dan inovatif. Jika sebuah program yang kalian rencanakan ternyata kurang diminati siswa, apakah kalian akan mempertahankannya sesuai rencana atau berani melakukan evaluasi dan perubahan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari paslon 02. Jadi kami tidak ingin hanya menjalankan program yang sama setiap tahunnya, tetapi mau menerima evaluasi dan menyesuaikan dengan keadaan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ketika kalian sudah menerima masukan atau evaluasi dari teman-teman semuanya, apakah rencana yang akan kamu lakukan ketika kamu menerima evaluasi tersebut, dan apakah teman-teman tersebut setuju dengan kegiatan atau acara yang akan kalian buat tersebut? Terima kasih. Izin menjawab. Bentuk nyatanya adalah menghadirkan kegiatan yang tidak monoton dan memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi. Contohnya melalui kelas competition dan perseni, tidak hanya berfokus pada perlombaan, tetapi juga kreativitas dan pengembangan siswa. Kita juga tidak ada unsur pemaksaan bagi siswa yang kurang minat dengan program kerja kami. Kami akan mendiskusikan lebih lanjut jika ada siswa yang kurang berkenan atau kurang berkenan atau kurang memiliki kemampuan tersebut. Terima kasih. Izin bertanya pada paslon 02. Bagaimana Anda menjamin proker Green Day tidak bentrok dengan kalender akademik dan masa ujian siswa? Jadi kami menjamin untuk tidak bentrok karena kita sudah melihat jadwal dan kita nanti akan menyusun ulang di mana waktu tersebut tepat.
Karena Green Day ini tidak hanya tentang soal menanam, tapi kita juga mengembangkan soal tentang kebersihan. Jadi kebersihan itu tidak ada jadwalnya, dikarenakan kebersihan itu selalu setiap hari dilakukan. Jadi itu dia jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Bagaimana paslon nomor urut 1? Gimana pada setiap paslon? Apakah ada yang akan memperkuat argumen masing-masing? Ada yang masih perlu ditanyakan? Baik, izin bertanya kepada paslon nomor 1. Kalian memiliki misi mulai dari meningkatkan potensi komunikasi, karakter, hingga kolaborasi. Jika semua dianggap penting, apa yang akan menjadi prioritas utama kalian ketika sumber daya dan waktu OSIS terbatas? Terima kasih. Siap, izin menjawab untuk paslon 02. Jika untuk memilih, karena keduanya program itu benar-benar sama-sama penting, kita tidak memilih keduanya, namun mengutamakan untuk berkolaborasi antar organisasi. Terima kasih. Izin menjawab untuk paslon. Mengingatkan waktu tersisa kurang lebih 10 menit lagi. Izin bertanya untuk paslon 02. Kehakarya, bagaimana kalian koreksi untuk paslon 01. Kehakarya, bagaimana kalian memastikan program Kehakarya benar-benar menciptakan kompetisi yang sehat dan tidak justru menimbulkan persaingan yang tidak baik antar siswa? Siap, izin koreksi, di program kami tidak ada yang namanya Mahakarya. Terima kasih. Baik, izin itu tadi untuk paslon 02. Boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana kalian memastikan program Kehakarya benar-benar menciptakan kompetisi yang sehat dan justru menimbulkan persaingan yang tidak baik antar siswa? Kami memastikan program Kehakarya akan berjalan lancar dikarenakan kami memastikan bahwa Kehakarya bukan sebuah kompetisi, bukan hanya mengenai kewenangan, tapi juga mengenai kerjasama, sportivitas, keberanian, dan pengalaman. Terima kasih. Baik, bagaimana untuk setiap pasangan calon? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu menanggapi lagi untuk visi misi masing-masing? Baik, bertanya kepada paslon nomor 1. Kalian membawa misi mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Bagaimana cara kalian memastikan siswa yang tidak menonjol secara akademik maupun memiliki bakat tertentu tetap mendapatkan perhatian dan ruang untuk berkembang? Terima kasih. Siap, izin menjawab untuk paslon 02. Sebelumnya pertanyaan tersebut juga sudah diajukan untuk paslon 03. Jadi kami menyalurkan bakat dan minat siswa melalui yang namanya ekstrakurikuler. Di sekolah terdapat yang namanya ekstrakurikuler, dan ekstra itu berguna untuk atau bermanfaat untuk pengembangan bakat minat siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lalu, saya ingin bertanya kepada paslon 01, jika ada siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler tersebut, bagaimana solusi dari 001 agar bisa menyalurkan minat dan bakat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang menarik dari paslon 02.
Jadi di misi kami juga terdapat yang namanya komunikasi eksklusif. Kita dapat mengomunikasikan bersama siswa tersebut, lalu kita dapat berdiskusi sebenarnya apa sih bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Walaupun tidak secara langsung, tapi kita dapat bertanya-tanya terlebih dahulu atau berdiskusi. Jadi hal tersebut dapat membantu untuk menyalurkan bakat minat siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lalu saya ingin bertanya, jika komunikasi tersebut sudah dilakukan, tetapi siswa tersebut belum bisa menemukan minat dan bakatnya, dan apa solusi yang akan kamu lakukan ketika itu terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita dapat mereka dapat bertanya kepada diri sendiri. Jadi hal tersebut dikembalikan kepada diri sendiri, seperti itu. Atau kita dapat melakukan sosialisasi untuk menyalurkan bakat minat siswa tersebut. Terima kasih. Mengingatkan waktu sisa 5 menit lagi, silakan untuk setiap pasangan calon masih ada waktu untuk menanggapi dan bertanya. Izin bertanya kepada paslon nomor 02. Langkah konkret apa yang disiapkan Anda jika partisipasi siswa dalam proker lomba antar kelas tersebut ternyata sepi? Terima kasih. Jadi kita akan melakukan evaluasi atau pembicaraan kepada mereka kenapa mereka tidak mengikuti kegiatan tersebut, dan kita juga akan melakukan suatu pertanyaan langsung kepada siswa tersebut, kenapa siswa tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut, atau ada yang mereka usulkan, dan kita akan menanyakan bahwa apa usulan yang akan mereka berikan ketika mereka tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih. Izin bertanya untuk paslon 02. Lalu bagaimana jika proker tersebut terdapat kendala dalam anggaran atau keterbatasan dalam anggaran? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 01. Jadi saya akan menjawab untuk anggaran. Jadi kita biasanya akan membuat rancangan anggaran terlebih dahulu dengan melihat kondisi lingkungan sekolah dengan acara yang akan kita buat. Jadi ketika acara akan kita buat, kita akan membuat rancangan anggaran terlebih dahulu, bagaimana anggaran tersebut bisa memenuhi kegiatan tersebut agar bisa berjalan secara lancar. Terima kasih. Izin bertanya untuk paslon 02. Kenapa memilih proker FKS atau Festival Kreasi Siswa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami memilih proker tersebut karena kami sudah melihat lingkungan sekolah terlebih dahulu bahwa SMA ini lebih condong ke seni, terutama dalam seni musik, seni tari, karena ada beberapa contohnya seperti teman-teman kita yang ada melakukan tari soreng atau tari-tari yang lainnya, seperti itu. Karena juga di setiap siswa mempunyai bakat minat sendiri untuk mereka menyampaikan aspirasinya dan mereka bisa berkembang untuk kemajuan di sekolah kami. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 2 menit masih bisa dimanfaatkan untuk memperkuat argumen masing-masing dan masih bisa dimanfaatkan untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan sesama paslon. Izin bertanya kepada paslon 02, bagaimana menentukan pemenangnya supaya adil tentang proker Festival Kreasi Siswa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Maka tadi dibilang bahwa bagaimana cara menentukan pemenangnya. Biasanya kami akan menggunakan juri. Jadi kami bisa meminta tolong atau meminta bantuan kepada pihak Bapak Ibu Guru untuk menilai seperti dapat menilai gerakan atau keluasan seperti itu, dan nanti itu akan dijumlah seperti itu. Terima kasih.
Dan kami juga ingin memilih guru yang profesional dalam menilai hal tersebut untuk agar bisa melihatkan bakat dan kemampuan mereka. Terima kasih. Izin bertanya, kalau kelas yang fasilitasnya lebih lengkap atau misal pembinanya lebih unggul, itu bagaimana penilaiannya itu bisa tetap adil? Baik, terima kasih. Berdasarkan yang dilakukan untuk event-event sebelumnya, Waktu kurang dari 1 kami menit lagi, silakan. biasanya akan memilih juri itu yang bukan berasal dari wali kelas. Seperti itu. Terima kasih. Baik, waktu tersisa setengah menit lagi. Mungkin ada yang masih ingin memanfaatkan sebagai perkuat argumen. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor 3. Kalian memiliki program class competition. Bagaimana kalian menjamin penilaiannya benar-benar objektif sehingga yang menang bukan sekedar kelas Waktu yang tersisa dari awal. 3 detik lagi. Oke, demikianlah debat antar para pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Sampai di sini, mana suaranya pendukung paslon nomor urut 01? Selanjutnya, mana suaranya pendukung paslon nomor urut 02? Yang terakhir, mana suaranya untuk pendukung paslon 03? Oke, nampaknya para hadirin sekalian juga memperhatikan debat yang sangat keren yang sudah dilaksanakan oleh setiap paslon. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab antara paslon dan para juri. Sebelum pengundian dimulai, izinkan saya menyapa dan memperkenalkan jajaran Dewan Juri terhormat kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Disma Ariyanti Widodo, SPD. Silakan Bu Disma berdiri. Beri tepuk tangan untuk Dewan Juri pertama. Dan untuk Dewan Juri kedua, Bapak Sri Gunawan SH. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Gun. Dan untuk selanjutnya, Dewan Juri yang ketiga yaitu Bapak Gintoko Setio Eskom. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Gintoko. Terima kasih atas kepakaran dan dedikasi dan ketersediaan Bapak Ibu Dewan Juri dalam menguji serta mengawal wawasan para calon pemimpin kita. Untuk memastikan sesi ketiga berjalan dengan adil dan tertib, izinkan saya membacakan mekanisme serta tata cara yang berlaku dalam sesi ini. Yang pertama, perwakilan dari masing-masing calon dipersilakan untuk maju untuk mengambil kertas undian yang bernama Dewan Juri yang akan memberikan pertanyaan. Kemudian Dewan Juri akan menyampaikan pertanyaan pertama. Selanjutnya, saat Dewan Juri selesai menyampaikan pertanyaan, perhitungan waktu 5 menit akan dimulai. Jadi, nanti saat Dewan Juri sudah bertanya, paslon akan diberikan 5 menit untuk menjawab. Seperti itu. Baik, selanjutnya silakan paslon nomor urut 1 bisa mengambil undian. Maju, silakan maju. Nomor urut 1 terlebih dahulu ya. Kita bisa bertanya di paslon yang sama enggak nih? Beda-beda. Beda-beda kayaknya. Baik, nomor urut 1 bisa maju ke depan.
Bisa dibacakan mendapatkan dewan juri siapa dan nanti akan langsung bertanya, dan waktu kalian menjawab 5 menit. Oke, jadi paslon nomor pertama mendapatkan pertanyaan dari Pak Gunawan. Kami persilakan. Terima kasih. Tekan lama Pak. Tekan lama. Ya itu Pak. Tes. Terima kasih untuk calon urut 1. Pertanyaan saya. Kurang jelas Pak. Enggak kedengaran. Cek. Terima kasih. Untuk nomor urut 1, pertanyaan saya sederhana. Dalam sebuah organisasi seperti OSIS itu biasanya ada dinamika. Bagaimana cara kalian mengatasi ketika di pertengahan jalan ada anggota kalian yang mungkin merasa kok aku apa harus yang mengerjakan saya. Di samping itu kemudian ada yang merasakan saya kok di organisasi ini tidak mendapat apa-apa, yang harus bekerjanya itu saja. Bagaimana cara kalian untuk menyatukan kembali, ada pemikiran atau paham seperti itu? Terima kasih. Baik, izin menjawab atas pertanyaan Bapak Gunawan. Yang pertama-tama kita akan mendiskusikan Pak, karena suatu organisasi itu kalau tanpa komunikasi itu pasti nggak akan berjalan Pak. Lalu kita akan bermusyawarah dan mendapatkan sebuah kesimpulan dan solusi dari setiap masing-masing anggota yang terkendala atau mungkin yang tidak terlibat tapi dapat memberikan saran atau masukan seperti itu Pak. Lalu untuk yang serasa sering mendapat tanggung jawab lebih banyak atau yang lebih sedikit, itu kita dapat melakukan yang namanya melakukan penjadwalan seperti itu Pak. Jadi agar tanggung jawab itu lebih merata, kita dapat melakukan yang namanya penjadwalan di setiap anggota seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian dalam prakteknya juga bagaimana orang-orang itu jika seandainya aku seharusnya di sekbid ini itu kurang bisa paham atau kurang bisa menjalankan dengan baik, apakah kemungkinan rotasi itu seperti itu, kemudian yang dirotasi sudah nyaman dengan sekbid itu, gimana cara kalian untuk mengatur hal-hal seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih izin menjawab atas pertanyaan. Dari awal kita yang mengadakan yang namanya open recruit. Dari situ kita bisa melihat dari pilihan sekbid atau struktur yang ingin dituju dalam siswa tersebut. Jadi misalnya siswa tersebut berminat dalam sekbid 1. Siswa tersebut bisa mengambil sekbid tersebut untuk mengambil tanggung jawab dan cara kerja siswa tersebut untuk melaksanakan yang mereka pilih, karena setiap pilihan yang mereka pilih itu juga berpengaruh dalam tanggung jawab mereka seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Itu saja.
nomor urut 1 kali ini mendapatkan juri Ibu Disma. Jadi kepada Ibu Disma kami silakan untuk bertanya. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor 1. Di antara program kerja yang tadi anak-anak sampaikan, tolong beritahukan kepada kita semua, kami semua, apa program unggulannya, satu saja. Kemudian jelaskan secara detail bagaimana pelaksanaannya. Contoh, kapan pelaksanaannya, siapa pesertanya, bagaimana rangkaian kegiatannya, kira-kira apa kendalanya, bahkan kalau perlu berapa anggarannya, dan dananya didapatkan dari mana. Semakin lengkap, semakin baik. Silahkan. Silahkan menjawab. Baik, izin menjawab untuk Dewan Juri. Dalam program yang kami selenggarakan terdapat program unggulan, yaitu seperti salah satunya hal mading. Hal mading itu mungkin butuh yang namanya anggaran, namun dalam menghemat atau mengelola suatu anggaran tersebut, kita dapat melihat dari sekitar kita atau bahan-bahan yang dapat kita kumpulkan melalui daur ulang sampah atau menggabungkan dalam kreatifan siswa dalam membentuk mading tersebut. Lalu setelah itu kita akan menjalankan dalam satu semester pertama untuk namun untuk melaksanakan secara struktur, secara berkala. Jadi kita melaksanakan program tersebut melalui yang namanya terjadwal oleh panitia yang sudah dibagi. Lalu terdapat beberapa kendala, mungkin seperti kurang kompaknya siswa atau bukan kompak, maaf, tapi sulit untuk mengajak partisipasi siswa dalam hal kegiatan tersebut. Terima kasih. Cek, saya perjelas lagi. Madingnya ini per kelas, di kelas, atau di tempat madingnya sudah disediakan sekolah? Ya, izin menjawab. Untuk program ini akan dilaksanakan melalui mading yang sudah tersedia di sekolah. Jadi setiap bulan itu akan bergilir per kelas, lalu terjadwal. Dan dalam satu semester itu kita akan mengadakan yang namanya reward mading gitu. Jadi agar siswa dapat lebih berpartisipasi dalam literasi juga, dan untuk mendukung dalam bidang siswa mendukung kekreatifan dalam desain atau mungkin yang lebih suka menulis seperti itu, mereka dapat terasah gitu. Terima kasih. Ya, Mbak Azara dan Mbak Aura, di sekolah kita kan ada 24 kelas, tempat madingnya ada 2. Kira-kira pembagian waktu dan personil yang membuatnya bagaimana teknisnya? Baik, kita izin menjawab. Untuk mengingatkan waktu kurang lebih 2 menit lagi. Untuk mading kita bisa membuat 2 atau 1 per kelas gitu, Bu. Jadi teknisnya misalnya mading sebelah sana untuk kelas berapa dengan berapa. Jadi dalam satu sekolah itu terdapat beberapa kelas untuk menampilkan mading-madingnya seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir. Jika program unggulannya adalah mading sekolah, menghidupkan kembali mading sekolah, maka
bagaimana hubungan antara OSIS dengan ekstra mading atau ekstra jurnalistik, mengingat di sekolah kita juga ada ekstra tersebut. Izin menjawab untuk pertanyaan, kita dapat melakukan kolaborasi dengan ekstra jurnalistik. Lalu kita dapat berdiskusi dan menjalankan program itu bersama kolaborasi dengan ekstra tersebut. Terima kasih. Mengingatkan waktu sisa 30 menit lagi. Bentuk kolaborasinya secara spesifik seperti apa? Bentuknya, caranya? Waktu tersisa 10 detik lagi. Izin menjawab, untuk berkolaborasi itu kita bisa meminta atau berdiskusi terlebih dahulu dengan ekstra tersebut, seperti itu Bu. Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut kedua untuk maju ke depan dan untuk mengambil. Baik, di sini pasangan nomor urut 2 mendapatkan Pak Gunawan untuk menyampaikan pertanyaan. Kepada Pak Gunawan kami persilakan. Pinjam. Terima kasih atas waktunya. Untuk paslon nomor urut 2, saya ingin bertanya, kira-kira dari 4 program kerja itu, mana kira-kira yang paling sulit menurut kalian terwujud? Baik, silakan menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Mungkin program yang sangat sulit akan diwujudkan adalah Semandaga Green Day, karena melihat kesadaran yang akan minimnya siswa untuk melakukan kebersihan atau melakukan penghijauan seperti itu. Jadi mungkin kami akan lebih mengajak lagi untuk para siswa-siswi sekalian agar melakukan Semandaga Green Day tersebut, agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan, seperti itu. Terima kasih. Sebentar Mbak, ketika Semandaga Green Day itu kan kita all in ya, seluruh warga sekolah itu all in dengan modal besar. Kira-kira kalau dibandingkan dengan festival kreasi siswa, kira-kira sulit mana? Mungkin untuk itu menurut saya akan sulit di bagian Semandaga Green Day, karena di lingkungan ini siswa-siswanya itu sangat minim akan kebersihan. Lalu untuk festival kreasi siswa, kami dapat berkolaborasi dengan Bulan Bahasa, dan acara tersebut akan dibentuk seperti tari atau musik seperti acara Bulan Bahasa sebelumnya, seperti itu. Terima kasih. Nah, saya karena di Green Day itu di sekolah kita kan ada Rabu bersih dan sebagainya, Jumat bersih dan sebagainya. Itu semua warga sekolah online loh Mbak. Semua warga sekolah ikut, sedangkan untuk festival kreasi siswa ini kan juga membutuhkan biaya besar, dana yang besar, persiapan yang besar. Sedangkan ketika kita sudah membuat Semandaga Green Day itu kan
kita pembiasaan lah, pembiasaan kan perlu contoh. Nah, sekarang bagaimana OSIS mencontohkan agar Green Day yang saya kira biayanya relatif lebih murah karena sekolah sudah menyediakan sapu ya kan, kemudian tempat sampah, ada untuk botol dan sebagainya. Itu bagaimana kalian semua itu mencontohkan, ini loh OSIS menjadi pelopor Green Day, dan juga agar teman-teman semua, ayo kita semangat untuk melakukan penghijauan di sekolah karena adiwiyata itu sebuah keharusan bagi sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk Green Day ini mungkin kita akan berkolaborasi dengan adiwiyata, dan nanti kita juga akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada siswa-siswi sekalian agar kegiatan tersebut itu bisa berjalan secara lancar dan semua warga sekolah itu selalu mengikuti kegiatan tersebut. Karena untuk Rabo yang bersih itu masih belum efektif menurut saya, dikarenakan masih banyak siswa yang tetap membuang sampah sembarangan atau masih masih menggunakan plastik dengan seenaknya, atau bisa kadang menyumpeli di saluran pembuangan juga. Itu termasuk belum efektif karena Rabo kebersihan itu hanya dilakukan sebentar. Jadi kita ingin membuat program tersebut dikarenakan kita akan menerapkan itu setiap hari, dan nanti kita akan berkolaborasi dengan adiwiyata, dan kami juga akan melakukan agar mengingatkan waktu tersisa 1 menit lagi bisa lancar dan semua warga SMA ini bisa melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih. Yang saya tanyakan, bagaimana kan ketika seorang pemimpin itu enggak hanya memberikan himbauan, saran, kolaborasi, bagaimana kalian memberikan keteladanan bagi teman-teman kalian agar ini loh kami dari OSIS sudah mempelopori dan meladankan bagaimana kami bersikap untuk hidup bersih di sekolah. Waktu tersisa setengah menit lagi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mulai dari perlahan dengan cara dan kami juga ingin merubah untuk agar OSIS bisa mencontohkan kepada siswa-siswi agar menjadi siswa-siswi yang lebih maju dan lebih berkompeten dalam melaksanakan program tersebut. Terima kasih. Waktu tersisa 3 detik lagi dan waktu telah habis. Paslon nomor urut 2 dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya paslon nomor urut 3 paslon nomor urut 2 untuk pertanyaan kedua silakan mengambil undian di sana. Baik, untuk paslon nomor urut 2 mendapatkan juri atas nama Pak Kintoko. Kepada Pak Kintoko kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya pada paslon 2, di misi kalian ini tertera yaitu mengembangkan potensi melalui kegiatan inovatif dan sesuai perkembangan zaman. Jadi kalau menurut saya ini berarti kalian merasa barangkali selama ini ada kegiatan-kegiatan yang masih bersifat konvensional ya, atau masih jadul lah, atau hanya itu saja. Nah, coba dijelaskan lagi kegiatan yang inovatif dan sesuai perkembangan zaman itu yang seperti apa, misalnya prokernya seperti apa, atau gimana, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bapak Kintoko. Jadi kita memilih visi misi tersebut karena ingin lebih memajukan sekolah, bukan berarti kita menganggap SMA Negeri 2 Gerabang ini tidak berkembang zaman. Dikarenakan siswa dan siswi lebih menerapkan untuk perkembangan zaman. Jadi untuk kegiatan yang kemarin serasa jadul itu tidak jadul. Kami akan mengembangkan kegiatan tersebut lebih baik dari kegiatan tahun sebelumnya dengan cara melakukan sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Apa yang sekiranya di kegiatan kemarin atau acara-acara kemarin itu
sesuai perkembangan zaman yang ada. Terima kasih. Baik, misalnya dalam kegiatan apa Mbak yang barangkali ini ada yang sudah kelas 11 ya, tahu barangkali yang tahun ini seperti apa, itu kegiatan apa yang maksudnya ingin kalian kembangkan lebih luas lagi, misalnya tata caranya atau apa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Mungkin kegiatan ini bisa dikolaborasikan sama seperti kegiatan event-event atau hari-hari tertentu atau bahkan bulan bahasa untuk besok. Jadi saya akan membuat program yang atau acara ini itu sesuai dengan perkembangan zaman yang melihat kondisi siswa-siswi lebih condong ke minat di mana, seperti semisal seni tari. Seni tari ini untuk siswa-siswi bisa mengembangkan sesuai perkembangan zaman karena hari ini atau besok yang akan datang pasti ada tarian atau gerakan yang baru dan sesuai mengikuti perkembangan zaman tersebut. Terima kasih. Oke, baik, mungkin selanjutnya di sini pada visi nomor 3 ya, ini terdapat tulisan memperkuat kerjasama antar organisasi dan ekstrakurikuler. Berarti anggapan saya ini kalian akan menjalin dengan organisasi yang lain tuh, misalnya kayak Pramuka, PMR, mungkin Paskib dan lain sebagainya ya. Nah itu wujudnya seperti apa? Wujud contoh konkretnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Maka saya akan membuat kolaborasi tersebut dengan cara menyatukan seluruh ekstrakurikuler atau organisasi-organisasi yang ada di SMA ini. Nanti kita membuat semisal ada acara yang memang kita membutuhkan panitia dari ekstrakurikuler atau bahkan organisasi lain, maka kita akan berikan kesempatan untuk organisasi tersebut bergabung dan ikut dalam acara tersebut. Jadi semisal untuk acara apa itu nanti kita bisa menjadikan berkolaborasi untuk jadi panitia seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau menurut kalian berdua ini kira-kira yang cek organisasi mana yang sudah sering atau OSIS MPK lakukan untuk berkolaborasinya? Baik, terima kasih izin menjawab. Untuk kegiatan yang mungkin kita sudah berkolaborasi itu adalah PMR. Kadang saat acara event tertentu seperti futsal, itu kadang ada yang terluka atau apa, jadi kita membutuhkan bantuan dari pihak PMR seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir, jika misalnya ada rating 0 sampai 10 berarti OSIS MPK selama ini yang lain itu kalian beri nilai berapa? Waktu tersisa setengah menit lagi untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan memberikan nilai 9,5 dikarenakan selama ini belum bisa sebaik itu dan masih banyak kesalahan juga dari OSIS tahun lalu juga. Selain itu juga waktu telah habis. Baik, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor 2 untuk duduk dan pasangan calon nomor urut 3 untuk maju ke depan. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan Bu Disma sebagai
Dewan juri yang memberikan pertanyaan kepada Bu Disma, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Meisya. Untuk Mbak Fajria dan Mbak Alicia, pertanyaan dari saya. Menurut Ananda berdua, apa masalah utama yang berkaitan dengan siswa di sekolah kita? Kemudian apa program kerja yang Ananda tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari kami mengajukan program kerja yaitu kota aspirasi. Jadi dari kota aspirasi itu kita bisa tahu apa keluh kesah mereka dan apa yang mereka mau dari kita, dari OSIS atau MPK. Selain kepada teman-teman, kepada Ananda berdua dulu, menurut Mbak Fajria dan Mbak Alicia, masalah utama yang kalian rasakan di sekolah kita itu apa sih? Izin menjawab. Jadi di sekolah kita itu sulitnya akan kekompakan. Contohnya sekarang disuruh ini ke lapangan aja, mereka masih ada di kelas. Dan mereka itu sulit untuk ikut berpartisipasi kalau acaranya tidak sesuai dengan pikiran atau ego mereka. Ya, jika masalahnya seperti itu, menurut Mbak Fajia dan Mbak Alicia, kira-kira solusinya bagaimana? Dengan program kerja apa? Apa program kerja yang anak-anak usulkan? Yang utama yaitu kota aspirasi siswa. Kenapa kota aspirasi? Karena dari kota itu kita bisa tahu dan mereka bisa menuliskan apa keinginan mereka. Misalkan kalau ada acara, mereka ingin acaranya itu seperti apa dan ataupun mereka itu ingin berpartisipasi ikut menjadi kepanitiaan gitu. Menurut Ananda berdua, apa bedanya kota aspirasi di OSIS dengan yang di MPK? Bukankah MPK juga menjaring aspirasi dari siswa-siswa? Kalau dari MPK itu biasanya siswa itu kayak malu gitu menyampaikan sama MPK. Nggak semua siswa itu mau memberi kritik atau saran kepada MPK, tapi mereka lebih suka yang anonim. Lalu bagaimana teknis kota aspirasi yang ditawarkan oleh paslon 3? Kalau di era digital ini kita bisa melakukan kota aspirasi atau melalui aplikasi NGL yang sering-sering digunakan di setiap IG kelas ataupun IG organisasi gitu. Misalnya sudah terkumpul aspirasi, lalu apa yang dilakukan oleh OSIS di kepemimpinannya Mbak Fajria? Bisa mendiskusikan apa yang mereka inginkan dan kita mengevaluasi keinginan mereka bersama MPK, OSIS dan barangkali bisa dengan Bapak Ibu. Apa kriteria yang membuat suatu aspirasi itu kemudian dilanjutkan, dilaksanakan, dieksekusi menjadi sebuah program, dan apa kriterianya sebuah aspirasi itu kemudian tidak jadikan program, kita abaikan, itu apa kriterianya? Kalau misalkan sarannya atau kritiknya itu baik dan dilihat juga dari mereka misalkan itu ngeritik tentang teman-temannya, kalau misal nggak mau gabung nggak mau ikut berpartisipasi, itu bisa kita mengingatkan waktu tersisa 1 menit lagi. Misalnya sebagai seorang siswa, bukan sebagai calon ketua OSIS, apa aspirasi yang ingin disampaikan oleh Mbak Fajria dan Mbak Alicia kepada OSIS saat ini?
Waktu tersisa setengah menit lagi. Kita bisa kayak mendiskusikan lagi gimana baiknya dari saran mereka atau kritik mereka itu. Misalkan kalau saran mereka itu bisa dikembangkan, kita kembangkan. Kalau misal nggak bisa, ya udah. Waktu habis. Silakan untuk paslon nomor urut ketiga bisa mengambil nomor undian lagi. Kalian kesini cuma mau nganter tuh? Iya. Kalau ada tadi gitu kan maksudnya. Selanjutnya paslon nomor urut ketiga mendapatkan Pak Gintoko sebagai Dewan Juri yang memberikan pertanyaan. Kepada Pak Gintoko kami persilakan. Oke, terima kasih untuk paslon 3 ya. Di misi kalian pertama disebutkan meningkatkan ruang aspirasi terbuka bagi seluruh siswa guna menampung ide, kritik, dan saran secara transparan. Kemudian dilanjutkan ke programnya yang sesuai, yaitu di bagian nomor 3, kertas aspirasi siswa. Jadi menurut saya dengan kalian menuliskan ini berarti saya menganggap bahwa hal ini penting untuk diangkat atau dilakukan menurut kalian. Kenapa alasan kalian punya misi atau program seperti ini? Apakah kalian merasa selama ini aspirasi dari siswa itu belum bisa banyak yang diwujudkan oleh sekolah atau seperti apa? Silakan. Kenapa ini bikin nggak ngantuk tapi? Nggak ngantuk yang sini. Jadi tapi lumayan loh mas. Lumayan deh. Waktu sudah dimulai. Izin menjawab, kita dari kota aspirasi itu bisa mengembangkan apa yang mereka tahu. Kalau dari tahun-tahun kemarin itu pernah ada acara kayak aspirasi itu, mengeluarkan aspirasi. Nah itu kayak belum didengar dan belum dilaksanakan lagi. Jadi kalau dari kertas aspirasi mungkin bisa dikembangkan. Oke, ini misal saya kasih misalnya studi kasus. Setelah kalian membuat kertas inspirasi ini atau kalian membuat sarana untuk menampung ide dan kritik saran ini ya, ternyata mayoritas suara ada beberapa hal setelah kalian baca ya. Di antaranya misalnya ternyata sekian persen di nomor pertama ini banyak yang menginginkan bahwa kapan piknik ya. Nah setelah dikomunikasikan ke sekolah ini ternyata ini itu dan lain sebagainya belum bisa. Oke, kalau gitu yang kedua, wisuda kelas 12 ini itu dan lain sebagainya mungkin belum bisa. Selanjutnya konser ini itu dan lain sebagainya belum bisa juga. Nah ini kira-kira bagaimana solusi dari kalian? Nggak bisa. Mengingatkan waktu terus berjalan. Izin menjawab, kalau dari itu program piknik itu rata-rata kalau dari jenjang SMA itu udah nggak diadakan, tapi biasanya mereka mengadakan sendiri dari program kelas. Oke, berarti kelas nanti bisa diakomodir dari kelas sendiri gitu ya. Oke, karena udah gitu Pak ya, lanjut karena masih ada waktu, saya lanjut ke bagian yang kedua, menyelenggarakan kegiatan sekolah yang berorientasi pada pengembangan bakat akademik dan maupun non akademik ya. Misalnya ini saya sampaikan lagi contoh ya. Misalnya saya pernah membuat sebuah penelitian. Misalnya siswa-siswa di sini tuh ternyata
mempunyai banyak sekali bak ya, yang barangkali di sekolah pun mungkin belum bisa terfasilitasi. Misalnya, ternyata di SMA Negeri 2 Gerabak itu ada yang bisa bahasa Jepang, ada yang bisa bahasa Mandarin bahkan ya, ada yang bisa bahasa Spanyol, kayak gitu ya. Kemudian misalnya ada juga yang bisa menggambar dengan arsiran yang sangat bagus. Nah, ini kalau misalnya mendapat laporan seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Bisa menanyakan kepada Bapak Ibu Guru, apakah ada program saluran untuk siswa yang bisa berbahasa luar gitu. Mengingatkan waktu kurang 1 menit lagi. Oke, jika misalnya kalau memang ada siswa seperti itu, silakan Mbak OSIS MPK, silakan lakukan saja sebuah kegiatan ataupun wadah untuk bisa mengembangkan bakat mereka. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Mencoba membuat kegiatan misalkan kayak drama dari bahasa luar, misalkan Jepang ataupun Spanyol, ataupun kita bisa berpidato menggunakan bahasa luar. Oke, baik, terima kasih, saya rasa cukup. Baik, cukup sudah. Silahkan untuk pasangan calon nomor urut 3 bisa duduk kembali. Demikian seluruh rangkaian sesi ketiga, yaitu tanya jawab antara pasangan calon dengan juri. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Disma Arianti Widodo SPD, Bapak Sri Gunawan SH, dan Bapak Kintoko Widiatmoko Eskom atas pertanyaan-pertanyaan yang kritis, tajam, dan membangun. Apresiasi yang tinggi juga kami berikan kepada seluruh pasangan calon atas jawaban serta argumentasi yang lugus dan solusif. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada ketiga juri dan ketiga paslon yang telah mengikuti ketiga rangkaian sesi yang ada pada acara kali ini. Bapak, Ibu, Guru, Dewan Juri, serta rekan-rekan siswa yang kami hormati, seluruh rangkaian debat pemilihan Ketua OSIS telah selesai kita laksanakan. Ketiga pasangan calon telah menyampaikan seluruh gagasan, program, dan komitmen kepemimpinan mereka, dan diharapkan pelaksanaan debat ini menjadi tolak ukur yang objektif bagi seluruh siswa dalam menentukan pilihan kepemimpinan OSIS periode mendatang. Saya selaku moderator, Mesya Alfani, beserta seluruh tim pengukur waktu, Yusuf Surya Widodo, Thomas Satria Bambang Pamungkas, dan Nasafah Salsabila Bilkis, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama memandu acara tersebut. Selanjutnya, jalannya acara saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Kami persilahkan kepada pasangan calon 1, 2, dan 3 boleh turun. Terima kasih. Terima kasih Kak Mesya atas waktu yang dan tempatnya yang telah diberikan. Keren-keren banget ya Kak, dari OSIS, MPK, dan lain-lain. Itu udah paslon 1, 2, 3 itu udah keren semua. Kasih tepuk tangan yang meriah semuanya. Oke, sedikit informasi, besok pemilihan Ketua OSIS dan MPK akan dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2026. Jangan pada golput, tetap pada pendiriannya, tetap pada prinsipnya, sesuai dengan visi misi yang kalian tuju. Kalian pasti bisa memilih tanpa golput. Hadirin yang saya hormati, tak terasa kita selesai sampai di penghujung acara debat orasi hari ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami untuk menemani momen yang luar biasa ini bersama kalian semua. Melihat antusiasme teman-teman di tempat ini, saya jadi teringat satu hal sederhana, bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal siapa yang suaranya paling lantang, tapi siapa yang paling tulus hatinya untuk mendengar dan melayani. Kepada para calon ketua OSIS dan MPK, terima kasih telah banyak atas dedikasi dan
pemikiran hebat yang telah kalian bagikan. Terima kasih juga terhadap Bapak Ibu Dewan Juri yang berkenan dalam penilaian sore hari ini. Sudah menjadi pemenang karena telah berani mengambil langkah besar untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi sekolah kita. Sebagai manusia biasa, kami mohon maaf jika ada tutur kata atau sikap kami yang kurang berkenan dalam memandu acara hari ini. Mari kita tutup hari yang indah ini dengan hati yang lapang, pemikiran yang terbuka, dan semangat untuk terus berkontribusi bagi lingkungan tercinta. Berakhir sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya, Rasya Nabila Saki dari kelas 12-4. Dan saya, Fadlan Arya Maulana dari kelas 12-3 selaku Master of Ceremony pada kegiatan debat dan orasi calon ketua dan calon wakil SMA Negeri 2 Gerabak periode 2026-2027. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.